sahabat Jamvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini gua mau membahas mengenai apakah hiu yang Jamvlog pelihara itu dilindungi. Habis itu, apakah hiu yang Jamvlog pelihara melanggar hukum? Apakah ada aturan khusus mengenai hiu yang Jamvlog pelihara itu tidak boleh diperjualbelikan secara umum atau disebarluaskan secara umum? Nah, karena di sebelumnya terkait konten-kontennya Jamvlog mengenai Jamvlog masukkan pari, Jamvlog beli predator air laut, itu di konten-konten itu tuh banyak yang komen bahwa selain tanknya kekecilan, nah kalau tank ini dibilang kekecilan nih, coba lihat dulu nih, dan sampai di ujung sana tuh masih jauh, dan juga kalau kekecilan si ikannya nggak bisa muter seperti ini, dan lebar ke belakangnya itu semeter 20. Semeter 20 itu kalau teman-teman punya akuarium semeter 20, nah itu jadi lebar gua. Jadi kalau teman-teman punya panjang akuarium semeter 20, nah itu jadi lebar si hiu. Hiu pun masih bisa manuver dengan enak, masih lebih untuk dia muter begitu aja. Masih bisa 2 kali size badan dia, bahkan 3 kali size badan dia untuk mutar satu akuarium ini. Jadi kalau dibilang kesempitan, ya mungkin di kamera kekecilan. Nah kalau mau dilihat langsung, nih sepintas nih, lebarnya begini. Ini lebarnya. Ini lebar. Lebar. Lebarnya sama dengan panjang ini. Lebarnya sama dengan panjang ini. Itu untuk lebar. Nah, selain berbicara mengenai tank hiu gua kekecilan, tentunya sebelum gua memutuskan untuk pelihara hiu, gua sudah pelajari, gue sudah bertanya-tanya, dan kemudian kapan gue sudah harus memindahkan hiu ini dari tank ini gitu kan. Jadi tank ini setelah besar ya harus ada tempat yang lebih besar. Nah itu sedang gue persiapkan tahap demi tahap. Segala sesuatunya nggak mungkin bisa instan, mesti direncanakan secara matang. Nah balik lagi, ketika memang itu banyak, selain yang bicara tank gue kecilan, ada juga yang berbicara juga nggak kalah banyaknya mengenai aturan. Sampai ada yang DM gue dan berdebat mengenai masalah aturan. Gue pribadi bukan orang yang suka berdebat kalau memang apa yang gue debatin tidak menghasilkan sebuah manfaat. Jadi perdebatan kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, buat apa kita berdebat? Hanya untuk saling memperpecah belah, hanya untuk saling berdosa karena saling menjatuhkan. Tapi kalau kita berdebat untuk mencari solusi, berdebat untuk mencari sesuatu yang lebih baik, gue sih oke. Apalagi berdebat untuk komersil, dalam artian kita berdebat dapat duit gitu misalnya, itu gue suka. Nah akhirnya kenapa gue buat ini secara umum, jadi gue nggak usah capek-capek lagi melayani hal-hal seperti itu. Nah jadi yang gue pakai dasar, jadi gue nggak pakai katanya, kelihatannya, mungkin. Jadi itu tidak masuk dalam satu kriteria di fakta persidangan maupun di kriteria hukum, itu nggak masuk. Jadi harus jelas aturannya, harus jelas data dan fakta. Nah sekarang gue menggunakan dasar hukum. Jadi nanti ini gue akan munculkan. Dasar hukum yang gue pakai adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDW hayati dan ekosistem. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai telah dirubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai telah dirubahnya menjadi Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu dari disebut ya. Undang-Undang 27 Tahun 2007 sebagai telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau kecil. Ini banyak banget undang-undang yang gue pakai dan dasar hukum yang gue pakai, yang gue juga cari di website Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi gue nggak sembarang mencatut. Ini gue dapat dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Jadi ini gue ambil. Jadi gue berbicara bukan katanya, tapi menggunakan data dan fakta yang diberlakukan secara umum. Tidak terlepas satupun yang dimana tunduk dalam aturan Indonesia yang harus ditaati semua warga negara Indonesia. Nah, jadi nanti gue munculin di
slide ini di video supaya teman-teman juga bisa tahu dasar hukumnya apa yang gue pakai segala macam. Nah, kemudian kemarin ada yang mengkritik gue dan memberikan masukan gue. Gue sebenarnya oke aja ketika kalian memberikan gue masukan. Itu membangun seperti contohnya batu-batu ini ketinggian. Gue pakai pipa paralon, tinggal gue tabrak, rubuh dia. Akhirnya dia bisa berenang dengan leluasa. Dan juga bisa jadi tempat ngumpet lebih banyak lagi ikan-ikan yang di bawah. Jadi nggak kemakan sama ikan-ikan hiu ini. Nah, tapi kalau yang dimasukkan bagi gue nggak masuk akal adalah orang yang kritik gue, orang yang DM ke Instagram gue juga punya dasar hukum dan pakai dasar hukum. Cuman bagi gue itu nggak masuk. Penerapan aturan gue selalu berlandaskan dengan aturan yang terbaru. Memang dia juga pakai aturan terbaru. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Itu undang-undang terbaru. Itu undang-undang yang dipakai untuk di Republik Indonesia. Cuman itu mengatur secara umum. Itu maksudnya generali. Sebagaimana dimaksud pada pasal 85, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, Genvlog memiliki, menguasai, Genvlog menguasai, membawa, nggak masuk unsurnya. Jadi gue masuk 2 unsur. Memiliki dan menguasai. Membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perikanan NKRI. Sebagaimana dimaksud pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 2 miliar. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah undang-undang ini undang-undang umum, general. Kalau dalam pemberlakuan undang-undang atau aturan, yang gue pahami adalah, kita memahami adalah asas-asas hukum. Jadi asas hukum ini, yang gue anut adalah, yang gue terapkan adalah asas lex specialis derogat legi generali. Ini bahasa Belanda, di mana hukum yang umum dikesampingkan dan diutamakan lagi hukum yang khusus. Jadi hukum khusus lebih diutamakan ketimbang hukum umum. Undang-undang hukumnya umum. Ada hukumnya khusus. Apa hukumnya? Permen, Kepmen, Pergub, Perda, itu lebih khusus. Jadi ada undang-undangnya secara luas. Dia membahas tentang siapa yang memiliki, siapa yang membawa, dan siapa yang menangkap. Tapi nggak secara khusus menyebutkan apa yang dirusak sumber daya alamnya, apa yang dilarang. Nah, yang dilarang itu masuk ke Kepmen. Kepmen ini berbicara mengenai ikan hiu yang dilindungi. Nah, ini gue juga dapat dari websitenya Kementerian Kelautan. Tadi itu orang yang ngomong di Instagram menggunakan undang-undang, gue menggunakan Kepmen. Jadi lebih spesial, lebih khusus, lebih kecil ruang lingkupnya. Tentu yang akan dimajukan ya yang Kepmen ini. Tahun 1999, tadi gue munculin juga nih. Tahun 1999, perlindungan penuh kepada pari gergaji diatur di PP, peraturan pemerintah. Nanti secara penuh teman-teman bisa lihat. 2003 hiu paus, hiu basking. 2007 pari gergaji masuk ke dalam appendix 1 CITES. 2014 hiu koboi, martil dan pari manta masuk ke dalam appendix 2 CITES. 2013 perlindungan penuh hiu paus di Indonesia. 2012 peraturan mengenai hiu tikus dan tertangkap pada perikanan tuna. 2014 larangan ekspor hiu martil dan koboi dari wilayah NKRI. 2014 perlindungan penuh pari manta di Indonesia. 2016 hiu kanjen, hiu tikus dan hiu pari mabula masuk ke dalam appendix CITES 2. Jadi itu yang perlu dipahami adalah nggak semua hiunya dilindungi. Jadi kalau misalkan gue baca dari peraturan pemerintah itu ada sekitar 100 lebih yang ada jenis hiu yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak mungkin 7 atau 8 yang tadi gue sebutkan itu dilindungi. Black tip dilindungi? Enggak. Tapi di beberapa daerah dilindungi karena digunakan untuk
tempat rekreasi, contohnya di Raja Ampat, di Nusa Dua, itu ada pergub. Pergub yang dimana dilarang untuk merusak ekosistem si hiu blacktip. Blacktip belum masuk dilindungi, tapi memang blacktip ini karena eksploitasi besar-besaran sirip hiu, membuat hiu ini terancam bisa punah. Bukan karena memang dieksploitasi secara besar-besaran untuk dipelihara. Karena kapasitas untuk orang pelihara ini masih belum banyak lah. Dan juga orang nggak mungkin ngocok-ngocek. Misalkan beli, ini 1,5 juta, beli 3 atau beli 5. Ujung-ujungnya mati. Beli lagi. Dan harus spend duit lagi. Gua rasa nggak ada orang sebodoh itu. Kalau udah mati, ya mati, ganti yang lain. Jadi, kalau gua bilang, kenapa gua menyangkal bahwa ini tidak dilindungi? Gua bukan mendukung setiap orang harus pelihara hiu. Enggak. Tapi ini duduk masalahnya harus paham dulu. Sebelum kita ngecer orang, sebelum kita berusaha menjatuhkan orang, lebih baik pelajari dulu lebih dalam. Jadi jatuhnya tidak hanya berusaha untuk menjatuhkan, hanya terlihat iri, tapi tidak punya dasar yang kuat. Kalau memang itu dilindungi dan dilarang, gua pribadi pun tidak akan memelihara. Contohnya, teman-teman banyak yang bilang pelihara Arapaima, beran Monbi. Yang satu sangat dilindungi, yang satu sangat dilarang. Sampai kapanpun gua nggak akan pelihara, sebelum gua dapat punya izin. Jadi gua juga nggak mau melanggar hukum dan nggak mau melanggar segala sesuatu itu, nggak mau sok jago lah. Nggak mau jadi bang jago untuk hobi malah merepotkan dan menyusahkan. Sebelum ini gue udah cari tahu dulu. Makanya itu, kenapa gue buat video ini supaya menjelaskan kepada teman-teman atau sahabat Jamvlog, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, alangkah lebih baik kita pelajari dulu dasar hukumnya, kita pelajari dulu dampak hukumnya. Kalau ini hiu dari 107, ada 2 yang memang betul-betul dilindungi secara penuh. Dilindungi dalam artian tidak ada yang boleh pelihara, tidak ada yang boleh minta izin untuk memelihara. Nah, itu dilindungi secara penuh. Kemudian kalau yang lainnya diawasi. Yang lainnya diawasi dalam artian peredarannya diawasi, dimasukkan ke dalam CITES. Nah, kalau gue bahas ini secara dalam terkait dengan konvensi, terkait dengan perjanjian bilateral antar negara, dia akan sangat jauh, karena ini menyangkut hukum internasional. Dia akan semakin sulit dan semakin rumit. Makanya itu, gua bahas yang gampang dimengerti dan pilih-pilih aja. Intinya, blacktip tidak dilarang, intinya blacktip tidak melanggar hukum. Dengan aturan-aturan yang gua pahami dan aturan-aturan yang gua dapat dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, ini tidak ada masalah. Pari yang gua pelihara juga bukan pari manta yang dilindungi secara penuh. Makanya itu video kali ini bukan untuk mendikte dan juga mengajari kalian. Jadi sebelum kita pelihara sesuatu, jangan sampai hobi kita malah buat bumerang bagi kita, menyusahkan kita. Intinya itu aja sih. Cuma ingin menjelaskan aja bahwa ikan hiu yang gua pribadi pelihara ini tidak melanggar hukum dan pidana. Nah, ini ya ada juga yang bilang tank harus bundar supaya dia bisa schooling terus, karena waktu dia tidur pun dia tetap berenang. Gue mempercaya itu. Terkadang gue tiba-tiba, kan gue kan kalau malam ini gue matikan lampunya semua, cuma tinggal lampu ini doang yang nyala. Nah, dia tuh kagetan. Tapi kagetan pun tidak harus sampai nabrak kaca. Ini gue nggak punya kapasitas untuk mendalami hiu secara jauh karena gue baru pelihara, tapi gue sedang mempelajari lebih dalam. Di depan kepalanya sini ada sensor, di mana ada mangsa, di mana ada bau busuk, bau amis. Nah, jadi ini dia bisa meradar. Depannya mentok, dia putar balik. Habis itu mentok, putar balik. Mana ada dia nabrak-nabrak kaca. Mungkin pas pertama kali masuk ada, bus gitu kan, langsung duduk geradakan ada. Cuman udah sampai segini belum. Kadang kaget aja dia nggak nabrak kaca, dia hanya mencipratkan air keluar ketika dia kaget, tapi dia nggak sampai nabrak kaca. Kemudian apalagi ya kemarin mengenai hiu, banyak banget pro kontra mengenai Jamvlog pelihara hiu sebenarnya. Nah,
Gitu sahabat Jevlog, penjelasan gua mengenai aspek hukum. Kalau mau dibedah lebih dalam, jauh lebih banyak dan jauh lebih ribet. Gua hanya berusaha untuk menggunakan bahasa umum supaya teman-teman bisa mengerti. Jadi tidak menggunakan bahasa hukum, tidak menggunakan terminologi hukum, tidak menggunakan satu pandangan yang betul-betul dibilangnya legal opinion. Ini hanya kayak pembicaraan umum pada umumnya lah. Tapi memang menggunakan aturan dan menggunakan dasar hukum. Memang ada beberapa dasar hukum yang agak ngejelumit. Sedikit informasi untuk gue menutup. Betul, gue setuju kenapa hiu itu dilindungi. Seperti hiu paus, kemudian 7 hiu yang di awal tadi gue sebut dilindungi itu. Kenapa gue setuju itu dilindungi? Dan juga kementerian nggak sembarangan untuk mengeluarkan daftar dilindungi untuk si ikan-ikan hiu ini. Nah, ada dasarnya. Kenapa? Peran hiu itu dan parimanta di ekosistem, ikan hiu berperan sangat penting dalam ekosistem laut dan terumbu karang sebagaimana top predator ikan ini. Bertugas menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hiu memangsa ikan untuk memastikan kondisi ekosistem tetap sehat dan ikan tetap berlimpah. Secara ekologis, hiu akan memangsa ikan lain yang sakit dan atau tua dan lemah. Perilaku ini membuat fungsi keberadaan hiu di ekosistem perairan laut dan terumbu karang menjadi vital. Nah, ini gue setuju. Kenapa? Kalau di laut kan nggak ada kayak kita pelihara ikan mati kita angkat, yang membuat salinitas atau membuat parameter air jadi rusak. Habis itu ada pari jadi bangkai, kita angkat. Kalau kita pelihara kan kita tetap jaga itu. Tapi di laut siapa? Ikan yang sudah mati nggak mungkin diambil sama nelayan untuk dijual, nggak mungkin laku. Udah nggak fresh gitu kan. Jadi satu-satunya yang bisa menghabiskan itu ya top predator seperti hiu. Tapi hiu ini kan masih dalam kategori tidak bisa memangsa makanan besar-besar, masih hiu kecil. Yang hiu yang benar-benar dilindungi secara penuh itu yang betul-betul top predatornya untuk memangsa si bangkai-bangkai ikan yang di laut, supaya salinitas parameter air di laut tetap terjaga, nggak rusak. Kalau nggak ada dia, berarti air laut, parameter air laut rusak karena banyaknya bangkai. Masuk sih di logika. Jadi kayak gitu aja sahabat Jevlog. Update Jevlog kali ini udah terlalu panjang. Jadi jangan lupa tetap dukung Jevlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video Jevlog sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jevlog. Oke? Sahabat Jevlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.